Halo teman-teman, balik lagi. Jadi ini video part 3. Ini yang terakhir videonya. Karena ini aku udah nggak di rumah sakit lagi. Ini aku udah keluar. Nah, cuman aku tuh nggak di swab waktu keluar. Aku dibolehin keluar karena katanya hasil toraksku itu sudah normal. Makanya aku diizinin pulang. Cuman aku nggak tahu juga nih, aku sekarang nih masih positif atau negatif nih, aku nggak tahu. Karena kan ya kalau nggak ada swabnya kan nggak pasti gitu loh ya. Pertama kali masuk tuh aku positif 21. Terus setelah seminggu di rumah sakit itu aku di swab sekali, itu aku positif 35. Nah mestinya itu angkanya itu minim 40 biar negatif gitu loh. Nah karena nggak di swab jadi aku nggak tahu ya. Cuman dokternya tuh bilang oke, boleh keluar karena sudah melewati masa kritis dan hasil toraksnya itu normal. Jadi boleh pulang, tapi harus isolasi mandiri 1 minggu kayak gitu. Nah ini aku lagi isolasi. Ini aku udah hari ke berapa ya? Keempat kayaknya. Terus entar kalau udah 1 minggu aku disuruh balik lagi ke dokternya buat dicek lagi. Aku nggak tahu sih ntar kalau dicek, karena udah keluar dari rumah sakit, ntar kalau datang lagi dicek lagi kayaknya harus bayar sendiri deh. Nah ini kan males banget kan harus bayar sendiri. Nah oke. Sebenarnya video ini aku tuh sebenarnya kepingin cerita tentang obat-obat apa aja yang mereka kasih selama aku tuh di rumah sakit. Nah ini aku bakalan kasih slide-nya aja ya, mungkin aku nggak jelasin tapi aku kasih tulisan-tulisan obat ini itu buat apa, obat ini buat apa gitu. Itu aku bakal kasih itu, dan aku bakalan nunjukin makanan selama di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pagi itu aku boleh pilih makanan. Jadi breakfast itu aku boleh pilih. Nah karena udah kelamaan di sana, jadi akhirnya tuh aku setiap hari kalau pagi tuh aku nyobain makanannya satu-satu gitu sih. Jadi akhirnya makanan tuh udah aku cobain semua udahan gitu. Dan reviewku kalau untuk makanan rumah sakit menurut aku itu sih enak sih menurutku gitu. Cuman ya memang lebih sedikit hambar lah gitu. Aku nggak tahu hambarnya, bukan nggak, maksudnya gimana ya? Kalau kita tuh orang Indonesia tuh sukanya tuh bumbu tuh kan yang nendang banget gitu kan ya. Nah ini nih enggak yang nendang banget, cuman ya enak gitu. Cuman ya dibilang hambar gitu, enggak hambar, cuman enggak 100% nendang gitulah rasanya. Cuman ya bagi aku sih enak-enak aja. Aku udah biasa diet kan, jadi makanannya ya udah biasa yang hambar-hambar gitu. Jadi menurut aku tuh enak-enak aja, dan kebanyakan sih makanannya tuh ikan sama ayam, itu kebanyakan. Kalau beef mungkin 1 kali apa 2 kali gitu pernah dapat yang beef, tapi selebihnya tuh ayam sama ikan dori gitulah. Terus mereka juga kasih dessert, dan aku jarang banget sih makan dessertnya karena kan aku berusaha untuk mengurangi makan yang manis-manis. Bukannya tidak ya tetap kadang kalau aku pengen makan manis ya makan aja, cuman sebisa mungkin itu untuk tidak makan manis. Jadi aku tuh mengurangi makan manis. Jadi biasanya kayak dessert kayak puding gitu nggak pernah aku makan. Misalnya kayak ada bubur kacang hijau itu masih aku makan kayak gitu, meskipun rasanya pun juga yang nggak nendang banget, yang enak manis banget enggak ya, lebih agak hambaran dikit gitu. Cuman bagi aku enak gitu loh makanannya gitu. Jadi oke. Jadi ntar aku bakalan kasihin slide foto-foto makanan-makanannya apa aja yang aku makan dan juga obat-obatannya. Oke. Jadi waktu awal aku masuk rumah sakit, mereka tuh kasih aku 4 obat ini. Nah salah satunya tuh kan ada Avigan. Avigan itu untuk virusnya. Itu awal pertama kali minum, hari pertama itu aku kalau nggak salah tuh minumnya langsung 6 biji kalau nggak salah. Kalau nggak 6, 8 aku lupa. Terus hari berikutnya udah enggak, jadi mereka kasihnya cuma 4 biji. Dan itu minumnya kalau nggak salah sekitar semingguan. Tapi untuk lebih baiknya, kalau kalian mau coba minum lebih baik
kalian tanya sama dokter kalian atau tanya sama apotekernya kayak gitu ya. Jadi oke, ini aku tunjukin beberapa slide keterangan tentang obat-obat yang mereka berikan. Jadi ada Avigan untuk virusnya, terus ada untuk pernapasan, jadi mungkin biar nggak sesak napas gitu kali ya. Terus ada juga yang ini untuk kayak lendirnya gitu, biar lendirnya itu cair, jadi juga biar nggak ganggu pernapasan. Dan mereka juga kasih vitamin D3. Nah, yang aku tahu dari video-video dari dokter-dokter gitu ya, yang dari Amerika apa dan lain-lain, itu mereka memang kasih tahu kalau untuk imun itu yang diperlukan adalah vitamin D3, kemudian zinc dan juga vitamin C. Jadi nggak cuma vitamin C aja yang untuk imun gitu ya, enggak, tapi ya itu memang berkaitan semuanya, nggak cuma satu aja, tapi memang berkaitan. Jadi ada D3, zinc dan vitamin C. Dan ternyata memang benar kan, ini mereka ngasih aku D3. Kemudian setelah itu, setelah seminggu, mereka udah nggak ngasih aku obat-obatan lagi, tapi mereka menggantikannya dengan multivitamin. Nah, multivitaminnya apa aja ini? Jadi mereka ngasih ini ada Segafit, terus ada Profsi. Profsi ini vitamin C, dan dia juga masih tetap kasih Prof D3 ini yang vitamin D itu. Segafit ini zinc. Jadi benar ya, untuk imun itu yang diperlukan D3, zinc dan vitamin C itu untuk imun. Dan ini ada Fomisol, ini aku kasih keterangannya semua di slide-slide berikut ini. Dan kalau memang kalian misalnya mau yang lebih jelas lagi, di description aku itu aku kasih link-link. Jadi kalian bisa buka link-linknya tentang obat-obatan itu. Jadi kalian bisa lihat kayak misalnya efek sampingnya gitu ya, terus fungsinya apa aja, terus misalnya boleh diminum oleh ibu hamil apa enggak, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa buka link di description aku. Jadi kalau untuk review makanan, kalau kita waktu breakfast itu kita tuh boleh pilih makanan. Nah, jadi itu menunya itu tiap hari tuh ditelepon, besok mau makan apa kayak gitu, boleh pilih. Terus kita bisa pilih mau minum apa, sama telurnya mau pilih apa, telur mata sapi, telur dadar, apa telur rebus kayak gitu. Nah, ini karena aku udah kelamaan di rumah sakit ya, 2 mingguan ya, jadi aku kan nyobain semua makanannya tuh. Nah, ini review makanannya. Untuk ini roti, menurut aku sih rotinya ya biasa aja, cuman roti sama selai gitu aja, selai coklat atau selai strawberry kayak gitu ya, standar lah. Terus ada Havermut ini menurut aku ini lain sama Havermut yang biasanya aku makan. Biasanya kalau aku makan itu kan oats campur susu, itu kan masih kasar-kasar gitu loh teksturnya. Tapi ini tuh teksturnya lembut banget gitu. Terus sama dia juga dikasih susu dan rasanya tuh manis. Jadi menurut aku tuh ini kayak dessert gitu. Jadi kalau dessert makan sama telur tuh menurut aku tuh aneh gitu loh makannya. Jadi aku tuh cuman makan separuh aja akhirnya, nggak aku habisin, dan aku nggak pesen lagi gitu. Yang enak, ini nih ada bihun rebus. Ini sebenarnya bihun rebus ini sama ada juga nanti itu mie ayam. Sebenarnya mie ayam sama bihun rebus tuh sama, cuman bedanya itu di mie-nya aja. Ini menurutku enak gitu loh, karena aku tuh suka makan yang berdaging-daging gitu, daripada makan karbohidrat yang banyak. Aku lebih milih makan daging yang banyak gitu. Jadi aku lebih suka makan ayam, makan telur, daripada aku makan nasi, mie, atau misalnya pentol gitu. Pentol kan karena meatballnya itu kan campuran tepung gitu loh. Jadi aku malas sih kalau makan tepung gitu, kebanyakan tepung gitu. Jadi lebih prefer makannya yang ayam gitu. Nah, dan the best kedua itu adalah nih nasi goreng. Wah, ini enak nih nasi goreng. Udah oke lah, nggak perlu dikomentarin lagi, ini enak gitu. Jadi nasi goreng
sama tadi kayak mie ayam, bihun ayam tuh enak. Yang nggak enak itu ada bubur sumsum, karena bubur sumsum tuh kenapa? Nggak ada rasanya coy. Dia tuh bener-bener kayak cuman tepung dikasih air dimasak, udah gitu doang, tepung beras gitu ya. Jadi rasanya apa? Nggak ada, nggak enak, hambar, sama sekali tidak berasa. Dan itu cuman aku makan segitu doang tuh. Udah itu habis gitu nggak aku makan lagi, aku nggak niat makan akhirnya gitu loh. Yang aku makan cuma telur aja gitu. Enak ketiga itu adalah bubur ayam, lihat aja tuh. Nah kan ada dagingnya gitu ya kan, telur kan menarik juga kan, dan rasanya juga oke menurut aku. Jadi ini juga oke untuk breakfast itu sih. Jadi review kalau untuk breakfast di rumah sakit 1-10 ya aku kasih nilai 7 lah. Nextnya adalah untuk makanan lunch dinner. Jadi lunch dinner ini macam-macam dan mereka kasihnya tuh random, dan aku tuh nggak bisa nebak gitu ya. Kalau misalnya hari Senin siang sama malam tuh kira-kira ngasihnya apa gitu, aku nggak bisa nebak karena kayaknya mereka bener-bener random gitu ngasihnya. Dan mereka kayak ya pokoknya di mix match aja sih gitu. Jadi kayak bumbunya mungkin bikin sendiri gitu ya, terus toppingnya sendiri sama dagingnya itu sendiri. Jadi tinggal misalnya hari ini bikin dagingnya ayam dan sausnya itu apa juga mungkin dia sendiri gitu mungkin ya. Jadi kadang saus yang sama tapi dagingnya beda, nah kayak gitu. Cuman cocok-cocok aja sih buat aku, kan hanya beda satunya ikan satunya ayam, nah beda gitu aja sih. Yang paling mantep kalau menurut aku ya dari semua ini kayaknya nggak ada deh, menurut aku semuanya enak. Dan kebetulan waktu aku dapat yang lada hitam itu, menurut aku memang lada hitamnya tuh kerasa banget. Apalagi saat itu kan aku masih nggak bisa ngerasain makanan kan, jadi nggak seberapa bisa taste gitu loh. Dan aku makan lada hitam tuh kayaknya nendang banget deh, makan tuh bisa ada rasanya, itu kayaknya enak banget gitu loh. Untuk lain-lainnya menurut aku sih oke sih, enak-enak aja sih. Jadi kalau dinilai 1-10 untuk dailynya ya, makanan lunch sama dinernya ini, itu dari 1-10 aku kasih nilai 8, karena menurut aku ini termasuk enak dan menurut aku ini termasuk makan bersih gitu loh. Jadi nggak yang makan yang berminyak, berlemak gitu, enggak. Memang ada kayak sup itu beberapa yang dia tuh berminyak, atau kalau enggak misalnya ada ikan yang digoreng gitu ya, tapi enggak yang sampai berminyak gimana gitu loh. Jadi buat aku ini oke gitu makanannya tuh termasuk makan bersih lah, makan sehat, makan bersih gitu. Dan untuk kayak dessert kan juga mereka juga enggak yang terlalu manis-manis kan, agak dikit hambaran dikit gitu. Dan buat aku so far enak. Cuman ya biar bagaimanapun meskipun makanan rumah sakit enak, ya kita nggak bisa bilang makanan enak yang gimana ya kan, gitu deh. Oke, so thank you udah lihat videoku ini. Ini adalah video terakhir tentang COVID yang pernah aku alamin. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa langsung aja komentar di video ini. Ya itu aja sih yang aku bisa bagiin ke kalian. Thank you for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang lainnya, di konten-konten yang lain. Bye bye guys, thanks.